فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid At-Tauhid, a'azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang selayaknya wajib untuk kita syukuri, ya. Dengan kita mensyukuri nikmat tersebut merupakan wujud dari cintanya kita, dari ketundukan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, bahkan kepada umatnya sampai akhir zaman, yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala wa nahnu ala dzalik. Ya, kita memohon kepada Allah supaya kita tetap istiqamah sebagaimana apa yang kita harapkan. Pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ad-Da'u wad-Dawa, yang kita pada hari yang berbahagia ini, pada sore hari yang berbahagia ini masuk kepada pasal yang ke-48. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, ya, pasal yang ke-47, bahwasanya ma'asi takhunu sahibaha indal hajah. Bahwasanya maksiat itu akan senantiasa mengkhianati pelakunya, ya, ketika dia butuh, ketika dia berhajat. Nah, pada kesempatan kali ini pasal yang ke-48, al-ma'asi ta'miyul qalba wa tudha'if basiratahu. Bahwasanya maksiat itu akan menjadikan hati menjadi buta.
ya, dan melemahnya akalnya ya orang yang bermaksiat. Ini pasal yang ke-48. Ya, jadi maksiat itu membutakan hati dan melemahkan akal. Apa kata muallif di sini? Wa min uqubatiha, dan di antara tanda-tanda akibat ya dari maksiat, ya, kata Ibnu Al-Qayyim, annaha tu'mil al-qalba fa in lam ta'mihi ad'afat basiratahu wa la budda faqad taqaddama bayanun annaha tud'afifuhu wa la budda fa idza 'amiya al-qalb wa dha'afa fatahu min ma'rifatil huda wa qawiyyatihi ala tanfidhi fi nafsihi wa fi ghairihi bihasbi dha'fi basiratihi wa quwwatihi. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim bahwasanya di antara dampak-dampak maksiat itu ya, dia akan membutakan hati. Ya. Hati seseorang menjadi buta. Ya. Kita bisa bayangkan kalau mata zahir kita ini buta. Apa yang bisa kita lihat? Ya, semuanya gelap. Ya, nggak ada warnanya, nggak ada warna merah, kuning, putih, hijau, nggak ada. Yang ada adalah gelap. Ini kalau kita mata zahir. Adapun hati adalah mata batin. Nah, kalau hati sudah buta, ya. Ya, kalau hati sudah buta, maka yang dipandang semuanya baik. Ya, tidak ada yang buruk. Atau justru yang buruk boleh jadi akan menjadi baik. Terbalik, ya, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik ketika hati itu telah buta. Maka kata beliau, jadi maksiat itu menyebabkan hati itu menjadi buta. Ya, paling tidak kalau mata itu tidak buta, ya, hati itu tidak menyebabkan maksiat itu buta, ya, seringan-ringannya, sekurang-kurangnya akan menjadikan akalnya lemah. Akal menjadi lemah, dan ini merupakan suatu keharusan. Karena apa? Allah yang menyatakan dalam banyak ayat, Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan lalu, kata beliau dalam kitab ini juga, yang mana bahwasanya hati akan menyebabkan buta dan akan melemahnya ya akal. Nah, ketika seseorang, kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati telah buta, ya, akal telah melemah. Ya. Dua hal ini sangat-sangat penting. Ya, nikmat Allah, ya, karunia Allah berupa akal dan hati tidak bisa dibandingkan atas nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Kita melihat secara zahir saja orang gila. Ya. Itu kalau kita lihat apa nikmat yang dia rasakan. Kita melihat ya. Ya, tapi orang gila ketika dia sudah gila nggak ada iqab baginya, ya, selama dia gila. Ketika dia sebelum gila sempat sehat dan begitu, maka itu yang dia dikenai hukum taklif. Apakah dia melakukan kebajikan akan dia diberikan ajr, pahala. Ketika dia melakukan dosa akan diberikan iqab. Ya. Tapi sungguh ini tidak nikmat. Ya. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan, Allah hamparkan di atas muka bumi ini. Ya.
Maka ketika seorang diberikan kesehatan lahir dan batin, ya, hatinya Allah berikan, akalnya, dan dia tahu mana hak mana batil, tapi gara-gara dia mengabaikan dua nikmat Allah tabaraka wa taala yang besar ini, ya, maka hati menjadi buta, kemudian akalnya melemah. Maka kalau demikian kata beliau, fatahu min ma'rifatil huda. Ya, kalau begitu sudah luput dia tidak akan mendapatkan namanya petunjuk. Dia tidak mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Dan kekuatan akalnya, kekuatan hatinya, kekuatan akalnya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Dia tidak bisa merealisasikan, ya. Ataupun yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara ya lemahnya akalnya dan buta hatinya. Dan di sini mu'allif mengatakan ya, fa innal kamal al-insaniyya midaruhu ala aslain, ya. Maka di sini kesempurnaan, ya, hidupnya manusia itu berporos atau kembali kepada dua usul yang sangat penting, ya. Dua usul atau dua pokok yang sangat-sangat penting. Ini baru dikatakan sempurna. Ketika seorang berada di atas dua hal tersebut, ya, maka ini artinya seorang hamba, seorang manusia telah berjalan di atas, ya, ketentuan Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Ma'rifatul haqqi minal batil wa itharuhu alaih. Ya, ini mengenal kebenaran, mengetahui al-haq dari kebatilan. Ya, dia mengenal kebenaran, mengetahui al-haq dari yang batil. Tahu membedakan ini hak, ini batil. Ketika dia tahu kebenaran, mesti dia tahu yang batil. Ya, kalau ketika dia tahu kebenaran tapi nggak tahu yang batil, ini nggak sempurna namanya. Ya. Karena setelah orang mengetahui kebenaran, mesti tahu yang salah, kan gitu ya. Maka sering sudah kita ungkapkan, para ulama mengatakan Arabtu syar la lisyar. Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan, tapi dalam rangka apa? Untuk menjauhinya. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya. Dan ketika seseorang mengenal kebenaran dari kebatilan, ya, dan dia mengaplikasikannya, merealisasikannya, kebenaran dia tahu dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupannya.